Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Alfarizki dengan NIM 244416226201214 dari kelas TI 24C. Di sini saya akan mempresentasikan berupa tugas operasional riset 2 dengan judul analisis waktu kritis menggunakan metode critical path method atau disebut CPM. Studi kasus yang digunakan adalah pembangunan PAUD Kostrad Divisi 3. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Pada latar belakang ini dijelaskan bahwa proyek konstruksi terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan dengan batasan waktu, biaya, dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik agar proyek dapat berjalan sesuai target. Salah satu metode yang digunakan adalah critical path method atau CPM untuk mengelola waktu proyek secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan waktu proyek menggunakan metode CPM. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui aktivitas mana saja yang berpengaruh besar terhadap penyelesaian proyek, khususnya aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis. Selanjutnya, pada deskripsi proyek ini menjelaskan bahwa proyek pembangunan terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan, mulai dari persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, hingga finishing. Semua pekerjaan tersebut saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, slide data aktivitas. Pada slide ini ditampilkan data aktivitas proyek yang meliputi nama pekerjaan, simbol, durasi, dan hubungan ketergantungan antar pekerjaan. Data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan jaringan kerja dan analisis CPM. Di sini ada gambar bentuk jaringan kerja CPM. Bentuk jaringan kerja atau network diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antar aktivitas proyek, sehingga kita dapat melihat urutan pekerjaan dan ketergantungannya secara visual. Baik, selanjutnya itu ada diagram kerja waktu paling cepat. Pada slide ini ditampilkan perhitungan waktu paling cepat atau earliest time. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui kapan suatu aktivitas dapat dimulai dan diselesaikan secepat mungkin tanpa menunggu keterlambatan aktivitas sebelumnya. Langsung saja ke alur perhitungannya. Proyek dimulai dari node 1 dengan waktu awal ES sama dengan 0, kemudian aktivitas A berdurasi 1 sehingga waktu di node 2 menjadi ES2 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya dari node 2 bercabang ke aktivitas B dan C. ES3 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 melalui B. ES4 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4 melalui C. Menuju node 5 mengambil nilai terbesar. ES5 sama dengan max 2,4 sama dengan 4. Dilanjutkan ke ES6 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Itu adalah aktivitas D. Selanjutnya ES7 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9, aktivitas E. Ke node berikutnya yaitu ke node 8, ES8 sama dengan max 7,9 sama dengan 9. Ke node 9, ES9 sama dengan 9 tambah 5 yang hasilnya adalah 14. Itu adalah aktivitas G. Dari node 9 bercabang, ES10 sama dengan 14 tambah 1, 15. ES11 sama dengan 14 tambah 1 sama dengan 15. ES13 sama dengan 14 tambah 2 sama dengan 16. Menuju node 12, ES12 sama dengan maksimal 15,15 sama dengan 15 lalu tambah 1, itu ketergantungan. 16 menuju node akhir, ES14 sama dengan maksimal 16,16
ditambah 2 yang hasilnya 18. Jadi kesimpulannya durasi total proyek 18 satuan waktu jalur kritis, yaitu A, C, E, G, J, dan L. Nah, setelah diagram, di sini ada tabel waktu kejadian paling cepat, di mana slide ini berisi tabel hasil perhitungan waktu kejadian paling cepat. Tabel ini membantu kita melihat secara rinci waktu mulai dan selesai tercepat dari setiap aktivitas dalam proyek. Baik, di slide kali ini diagram waktu kejadian paling lambat, di mana pada slide ini ditampilkan diagram waktu paling lambat atau latest time. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui batas waktu terakhir suatu aktivitas masih bisa dilakukan tanpa menghambat penyelesaian proyek secara keseluruhan. Langsung saja ke perhitungan, dimulai dari node akhir 14 yang berada di pojok kanan. Perhitungan dimulai dari node akhir 14 dengan waktu paling lambat 18, kemudian mundur ke belakang LS 14, 18 ke node 12 melalui aktivitas L, durasi 2 LS 12, 18 kurangi 2 sama dengan 16, lalu ke node berikutnya yaitu 13, dummy ke 14, durasi 0 LS 13, 18 kurangi 10 sama dengan 18. Namun karena ke node 12, 16, maka dipakai nilai terkecil yaitu LS 13, 16 dari node ke 12 yaitu LS 10, 16 kurangi 1 sama dengan 15. Selanjutnya LS 11, 16 kurangi 1 sama dengan 15. Ke node 9 LS 9 min 15 kurangi 1, 15 kurangi 1, 16 kurangi 2 sama dengan min 14,14 sama dengan 14. Ke node 8 LS 8, 14 kurangi 5 yaitu sama dengan 9. Ke node 6 dan 7 LS 6, 9 kurangi 3 sama dengan 6, dibulatkan sesuai diagram yaitu sama dengan 7. LS 7, 9 kurangi 5 sama dengan 4, dibulatkan sesuai diagram sehingga hasilnya yaitu sama dengan 9. Ke node 5 LS 5 min 7 kurangi 3, 9 kurangi 5 sama dengan min 4,4 sama dengan 4. Ke node berikutnya yaitu ke node 3 dan 4 LS 3, 4 kurangi 1, 3 sesuai diagram sama dengan 2. LS 4 sama dengan LS 4, 4 kurangi 3 yang hasilnya sama dengan 1 sesuai diagram 4. Ke node 2 LS 2 min 2 kurangi 1, 4 kurangi 3 min 1,1 sama dengan 1. Ke node awal LS 1, 1 kurangi 1 adalah hasilnya 0. Baik, bisa disimpulkan waktu paling lambat proyek tetap 18 dan node yang memiliki ES sama dengan LS menunjukkan jalur kritis yaitu dari A ke C ke E ke G ke J, berikutnya ke L. Selanjutnya di sini slide tabel waktu kejadian paling lambat. Slide ini berisi tabel hasil perhitungan waktu paling lambat. Dari tabel ini kita dapat mengetahui pelonggaran waktu atau slack kepada setiap aktivitas. Selanjutnya ke slide tabel jalur kritis, di mana tabel jalur kritis ini menunjukkan jalur kritis dari proyek. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang tidak memiliki pelonggaran waktu sama sekali. Jika salah satu aktivitas pada jalur ini terlambat, maka seluruh proyek juga akan mengalami keterlambatan. Berikut ini adalah tabel jalur kritisnya. Baik, bisa disimpulkan bahwasannya dari penelitian ini adalah metode CPM sangat efektif untuk menentukan durasi proyek dan mengidentifikasi jalur kritis. Aktivitas pada jalur kritis harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan karena tidak memiliki waktu cadangan. Dengan CPM,
pengelolaan proyek menjadi lebih terencana dan efisien. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai penggunaan metode CPM dalam manajemen proyek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.